Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan Kakak Meli di sini, tentunya di video pembelajaran. Nah, adik-adik, kali ini Kakak Meli akan membahas materi kelas 7 tentang pecahan. Nah, adik-adik mau tahu gimana materinya? Tetap di sini dan jangan lupa bersenang-senang karena belajar itu menyenangkan. Dan indikatornya kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik, itu tentang pecahan. Tentang bilangan pecahan kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan menjelaskan pengertian bilangan pecahan dari masalah sehari-hari. Kedua, kita akan menentukan bentuk pecahan biasa dari masalah sehari-hari. Yang ketiga, menyelesaikan masalah pecahan senilai. Untuk lebih memahaminya, kita akan masuk langsung di materi. Itu pengertian bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikatnya transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Kita masuk di jenis-jenis pecahan. Pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang pembilangnya serta penyebutnya adalah bilangan bulat. Contohnya, 1/2, 3/4, 5/7, 6/8. Kita masuk di poin B, yaitu pecahan murni. Suatu pecahan dapat disebut sebagai pecahan murni jika pembilang serta penyebutnya merupakan bilangan bulat dan nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya seperti ini: 1/7, 2/12, 3/18, 4/17. Jadi poin C itu pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Nah, contohnya tim 2, 1/2, 3, 1/4, 5, 8/4. Kita masuk di poin D, itu pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya, yaitu yang selanjutnya dinyatakan dengan tanda koma seperti ini: 3/10 sama dengan 0,3, 58/100 sama dengan 0,58, 4700/1000 sama dengan 4,7. Kita masuk di poin E, yaitu persen atau per 100. Persen merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Contohnya, 6% sama dengan 6/100, 15% sama dengan 15/100, 74% sama dengan 74/100. Masuk di pecahan masalah senilai. Pecahan masalah senilai itu seperti ini adik-adik: 1/2 senilai dengan 1/4, 1/8. Nah, pecahan dalam bahasa Inggris atau fraction berasal dari kata Latin fratio yang berarti memecah. Oleh karena itu, istilah bilangan pecahan, pecah, juga sering disebut dengan pecahan.
Istilah pecahan dapat digunakan untuk merujuk suatu bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Perlu diperhatikan dalam penggunaan simbol tersebut sebagai bilangan atau angka. Misalnya, jika kita menyatakan bahwa bilangan yang terletak di atas dan yang terletak A disebut pembilang dan terletak di bawah yang B disebut penyebut, maka pecahan yang kita maksud di situ adalah suatu simbol atau angka. Akan tetapi, jika kita mengatakan jumlahkan 13 dan 12, maka yang kita maksud adalah pecahan sebagai suatu bilangan. Kita masuk di konsep pecahan, itu yang pertama, pecahan sebagai sebagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan sebagai sebagian dari keseluruhan, artinya pecahan digunakan untuk menyatakan hubungan antara bagian-bagian dari sesuatu yang utuh. Sesuatu yang utuh itu seperti ini. Nah, dibagi-bagi. Ini terbagi menjadi 8. Warna birunya ada 3 dan warna putihnya ada 5. Pada pecahan A per B, bilangan B menunjukkan banyaknya bagian yang sama dalam keseluruhan. Sedangkan bilangan yang di atas atau A menunjukkan banyaknya bagian yang diperhatikan. Gambar berikut ini menggambarkan pecahan 3 per 8. Kita masuk di poin B, yaitu konsep mencatatkan pecahan sebagai hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Nah, konsep semacam ini dapat diilustrasikan seperti pita di bawah ini, yaitu warna biru dan orange. Kita masuk di poin ketiga, yaitu pecahan sebagai konsep perbandingan. Pecahan juga dapat digunakan sebagai perbandingan. Misalnya, banyaknya siswa laki-laki adalah 1/3 dari banyaknya siswa perempuan. Kita masuk di cara menentukan pecahan senilai. Adik-adik tahu pecahan senilai itu seperti apa? Nah, kita masuk di poin yang pertama, yaitu menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Cara pertama itu untuk menentukan pecahan senilai adalah dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan yang merupakan alat atau model yang bermanfaat bagi pembelajaran pecahan senilai setelah model konkret dan model gambar. Perhatikan gambar bilangan berikutnya ini. Gambar bilangannya seperti ini. Nah, jika nilai pecahan pada garis bilangan di atas ini berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Nah, misalnya 1/2 sama dengan 1/4 sama dengan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 8/4 sama dengan 10/5 sama dengan 12/6. Yang kedua yaitu menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Gambarnya seperti ini. Lebih persegi panjang. Yaitu dari persegi panjang pada gambar di atas menunjukkan beberapa bagian yang sama. Bagian yang samanya ini. Itu yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan ini ada 6 yang diarsir dan ada yang 6 tidak diarsir.
Kalau ini ada 2 yang diarsir dan ada 2 yang tidak diarsir. Yang ketiga, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk mengetahui hubungan pecahan-pecahan yang senilai, perhatikan uraian. Nah, uraiannya seperti ini. 1/2 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 2 sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 1 kali 3 per 2 kali 3 sama dengan 3/6. Nah, sama seperti ini. Nah, ini hubungan pecahan-pecahannya seperti ini. 2/4 sama dengan 2/2 per 2 bagi 4 sama dengan 1/2. 3/6 sama dengan 3/3. 6/3 sama dengan 1/2. Nah, seperti saat ini. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kakak akan memberikan adik-adik tugas agar lebih banyak berlatih dalam mengerjakan soal-soal pecahan. Karena semakin banyak berlatih, maka kita semakin pintar. Tugasnya seperti ini adik-adik. Oke adik-adik, kakak harap dengan penjelasan ini adik-adik bisa memahami dengan cara menentukan bentuk pecahan biasa dan pecahan masalah senilai dan juga pecahan masalah sehari-hari. Oke adik-adik, sudah sudah pembelajaran kita saat ini. Gimana materinya? Menyenangkan kan?